Episode 43, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Jangan berdiri begitu bodoh, pegang tikus ini untukku. Guo Jiayong menjadi liar, dan meraung ke arah pemandu belanja yang sedang mengawasi di pintu. Setelah meraung, dia melakukannya sendiri, meraih lengan Surong. Ia kembali jatuh. Ledakan. Dengan teriakan yang mengerikan, seluruh tubuh Surong terlempar ke tanah seperti ini, menghadap ke tanah, wajahnya berdebu, dan dadanya merah dan ungu. Kuncinya adalah ada genangan air di tanah, dan seluruh wajah Surong ditekan. Mengerikan. Melihat manajernya, beberapa pemandu belanja pria menjadi gila, jadi mereka bergegas keluar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan mereka semua di tanah bersama Sui. Anda harus menggunakan kekerasan untuk memperlakukan gadis-gadis ini. Tiba-tiba, pemandangan menjadi kacau, sekelompok wanita berpakaian cantik bersentuhan dengan tanah dalam sekejap tubuh mereka tertutup lumpur dan debu, dan masih ada sedikit kecantikan centil. Yang Ling dan yang lainnya ingin lari, tapi sayangnya mereka juga terdesak ke tanah. Liu Kai dan Wang Qi ingin melakukan sesuatu, mereka dipukul beberapa kali, dan mereka menjadi jujur dalam sekejap. Jiang Ling baik-baik saja, berjongkok langsung di tanah, tidak ada yang terjadi. Rumput, kamu gila, kamu berani melakukannya. Wanita tua itu harus membunuhmu. Aku tahu saudara macan. Kamu biarkan aku pergi. Surong ditekan ke tanah oleh Guo Jiayong, dengan air kotor berlumpur di wajahnya, mulutnya menyembur sedikit berlumpur, meronta dan mengaum. Seorang dewi yang anggun, hanya dihancurkan oleh seseorang di tanah, itu adalah pria yang tidak tahan. Lepaskan aku, dasar orang-orang bau. Berani memindahkan nenekku, aku akan membiarkan Brother Tiger memimpin seseorang untuk menghancurkan tokomu. Sister Rong, cepat panggil seseorang. Sekelompok saudari, saat ini, di mana mereka tidak peduli dengan gambar, mereka semua berjuang, sehingga mereka bahagia bersama. Berani kasar kepada bos William Chen, inilah akhirnya. Guo Jiayong meraung, dan kemudian melepaskan Surong, dengan senyum menyanjung, dan dengan hormat mengangguk kepada William Chen, Bos Chen, kamu kembali, semuanya baik-baik saja. Siap. Setelah itu, Guo Jiayong melambaikan tangannya, dan 7 atau 8 pemandu belanja wanita tinggi di belakangnya berjalan mendekat, memegang kotak-kotak kelas atas dengan logo BMW di wajah mereka dengan senyum menawan. Kemudian, kotak itu terbuka. Di setiap kotak ditempatkan dengan hati-hati 10 kunci sepeda motor BMW. Di bawah sinar matahari, sangat mempesona. Bos William Chen, 60 kunci mobil yang tersisa ada di sini, apakah kamu ingin melihat dan mengantarmu untuk melihat mobil? Guo Jiayong penuh hormat dan tersenyum saat ini. Dan adegan ini benar-benar mengejutkan kelompok Surong dan Sui. Mereka baru saja bangkit dari tanah dan tidak bisa mengurus penampilan mereka, mereka hampir hancur saat melihat pemandangan yang indah ini. Terkejut, 6 kotak kelas atas berisi 60 kunci sepeda motor BMW dengan rapi. Selain itu, mereka semua untuk William Chen. Ini tidak mungkin. Surong adalah orang pertama yang tidak bisa menerimanya. Dia bergegas dan berkata dengan suara parau, kamu melakukan kesalahan, kamu pasti salah. Bagaimana dia bisa membeli ini? Dia bahkan meminta pacarku untuk meminjam uang, dia hanya miskin. Petik 2. Surong benar-benar kehilangan akal sehatnya dan mulai menamparkan dan berguling, membuat masalah tanpa alasan. Dia membanting pemandu belanja wanita satu persatu, dan melemparkan beberapa kotak ke tanah dengan tangan, dan kunci mobil tersebar di seluruh lantai. Dia memiliki wajah berlumpur, seperti monyet gila, menunjuk ke William Chen dengan ganas, dan mengutuk, tidak mungkin kamu membelinya, tidak pernah. Kamu pasti telah berbohong kepada mereka, kamu pasti. Kamu berkata, siapa yang memiliki kunci mobil ini? Katakan. Surong tidak tahan dengan pukulan seperti ini. Bagaimana bisa penis yang malang tiba-tiba berubah? Tidak hanya dia, Sui juga terkejut dengan pertemuan ini. Tapi pemandangan di depannya benar. Dia benar-benar membelinya. Wah! Sui putus asa dan menangis, dia secara pribadi mengecam seorang tiran lokal besar, tapi dia ingin membeli 100 Harley. Lakukan kejahatan. Kenapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu ingin memandang rendah orang lain? Ini adalah pesanan 30 juta, dan saya telah menghasilkan 1 juta. Ya, tidak mungkin dia. Dia adalah Diosi, kamu pasti salah. Sui pingsan dan tidak bisa menerimanya, menarik Guo Jiayong dan menangis. Bentak. Guo Jiayong kesal karenanya. Dia naik dan melemparkannya dengan mulut besar. Kepala dua wanita gila, Sui dan Surong, langsung membanting. Kemudian, dia dengan marah menunjuk hidung Sui dan mengutuk, Sui, jangan ceroboh di sini. Kamu tahu bagaimana kamu melompat ke Hali sejak awal.
Kamu tahu bahwa Lao Su tidak memiliki belas kasihan dan kebenaran tanpa meminta kamu untuk melunasi akun. Hari ini, saya sangat berterima kasih karena telah mendorong pelanggan sebesar ini kepada kami. Guo Jiayong bangga dengan ekspresinya. Di sisi lain, Su Yi menggelengkan kepalanya dalam kehancuran, berteriak tidak mungkin. Dia bodoh, bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli begitu banyak mobil? Dia tidak percaya. Su Rong tidak mempercayainya. Liu Kai dan Wang Qi juga tidak mempercayainya. Jiang Ling bahkan tidak mempercayainya. Dia jelas tahu orang seperti apa sepupu iparnya, dia hanya membuang-buang uang. Untuk merawat putrinya, dia harus meminjam uang di mana-mana, bagaimana orang seperti itu punya 30 juta untuk membeli 100 sepeda motor BMW. Dari mana dia mendapatkan uang? Namun, saat ini, William Chen santai dan tangannya di punggung berkata dengan tenang, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak punya uang, tetapi Anda memberi saya label. Apa yang salah dengan tidak ada uang, apa yang salah dengan uang? Orang hidup selamanya, semua orang ini pertama kalinya menjadi manusia. Tidak masuk akal membiarkan orang lain karena Anda tidak punya uang atau kekuasaan, dan tidak masuk akal untuk menindas orang karena Anda punya uang dan kekuasaan. Saya tidak bermaksud membuat Anda baik hati, saya hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. William, suara Chen sangat bagus. Kekuatan menusuk. Terutama sekarang, mata semua orang tertuju padanya, dan kata-katanya semakin diperbesar secara tak terhingga. William Chen melirik mata semua orang dan mencibir, saya, William, ada banyak uang. Jika Anda tidak puas, biarkan saya berbaring tengkurap. Jika Anda tidak dapat memahami saya punya uang yang memukul Anda untuk berlutut dan menjilatnya. Sisi mendominasi kebocoran. Kalimat yang benar pada awalnya menjadi begitu mendominasi dalam sekejap. Semua orang tercengang. Terutama Su Yi dan yang lainnya, pandangan mereka pada William Chen saat ini sangat rumit. William Chen sangat menikmati tatapan mereka, dengan ketakutan, keengganan dan kekaguman. Pada saat itu juga, di pertigaan, satu demi satu sepeda motor BMW datang menderu-deru. Semua pengendara berhenti, injak rem, lepas helm, turun dari mobil, gerakan rapi dan seragam, baris demi baris. Dan toko, semua keluar saat ini, semua berhenti di alun-alun dengan suara gemuruh. 100. Pemandangan itu spektakuler, dan itu menakjubkan. Banyak orang yang lewat, semuanya datang untuk berfoto. William Chen berkata kepada Guo Jiayong, pergilah ke Arc de Triomphe. Kita akan makan di sana malam ini. Dengan segera, Guo Jiayong mengangguk dengan cepat dan dengan cepat mengambil walkie-talkie untuk menyambut para pengendara sepeda motor yang dipindahkan dari kota. Cepatlah, Arc de Triomphe, segera berangkat. Boom! 100 sepeda motor BMW sekali lagi meraung ke jalanan di mata semua orang, sampai William Chen dipersilahkan dengan hormat oleh Guo Jiayong, Su Yi dan yang lainnya duduk lemas di tanah seolah-olah tulang punggung mereka telah ditarik, mengabaikan gambaran saat itu dan menangis dengan linglung. Su Rong menggigit bibir merahnya dengan keras, menggigit darah, dan menatap Su Yi dengan mata merah, sepupu, apakah kamu percaya bahwa dia adalah tiran lokal? Su Yi tersenyum pahit, tidak ada yang bisa dipercaya. Mobil melaju pergi, dia tahu bahwa dia sengsara, dia telah mengecam diri seorang pelanggan seperti besar, dan apa yang menunggu dia harus dipecat. Tepat pada saat ini, Guo Jiayong berjalan mendekat dan membersihkan debu dari pakaiannya dengan sangat bangga, dan memandang ke arah Su Yi yang kurus dengan merendahkan, terima kasih. Dalam satu kalimat, garis pertahanan terakhir Su Yi benar-benar hancur. Namun, Su Rong tidak pernah mempercayainya. Dia bangkit dan meraih Guo Jiayong dan bertanya, saya hanya ingin tahu, mengapa dia membeli begitu banyak mobil. Guo Jiayong sebenarnya berpikir Su Rong cukup tampan. Terlalu bertenaga dan dingin. Bos Chen membuka perusahaan pengiriman makanan. Dia menukar mobil dengan karyawannya. Jangan bilang, Bos Chen sangat murah hati. Mulai sekarang, staf pengiriman di kota Sangjiang akan mengemudikan sepeda motor BMW yang dijual di toko kami. Mobil itu mengirimkan makanan, saya pikir itu sangat bagus. Setelah itu, Guo Jiayong tertawa dan pergi. Dan Su Rong hanya tertegun sejenak, lalu dia menginjak kakinya dan berteriak keras, rumput. William Chen, brengsek. Dia berbohong kepada kita. Dia brengsek. Jika kamu membeli mobil, itu hanya perusahaan mereka yang mengganti mobil, dia hanya berpura-pura menjadi bos. Petik 2. Su Rong berteriak, melampiaskan emosinya. Dia tidak akan mengira William Chen memiliki puluhan juta ini, jadi, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa pemilik perusahaan William Chen ingin mengganti mobilnya. Dia hanya datang untuk membeli mobil untuk bosnya. Para suster berkumpul di sekitar, dan mereka tidak bisa mempercayainya.
Setelah mereka mengenal mereka, mereka semua dipukuli, menunjuk pada sosok yang sudah lama menghilang di jalan, dan mengutuk. Sial, ternyata menjadi brengsek. Sial, orang seperti ini terlalu pelit, dan aku orang miskin dalam hidupku. Tidak, aku harus memanggil Brother Tiger, aku harus memperbaiki hal bodoh ini. Jiang Ling dan Liu Kai mereka juga tidak pergi. Mereka mendengar ini, dan mereka semua menghela napas lega. Brengsek, Jiang Ling, suami sepupumu sudah cukup baik, ini kostum yang sangat mirip aslinya. Liu Kai mengangguk dan mencibir. Dia hanya sampah. Jiang Ling memarahi beberapa kata bodoh dengan sangat kesal, dan kemudian pergi bersama Liu Kai dan yang lainnya. Sepupu ini benar-benar menjijikan. Dan di sini Surong, yang telah mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan menangis seperti bayi, "Kakak macan, di mana kamu? Saya diganggu oleh penis, Anda harus membantu orang lain, wow." Bersambung.